Sapa Setia. Halo, jumpa lagi di Sapa Setia. Hari ini kita kedatangan tamu. Tamu yang pertama adalah dokter dari PKSN LAN Jatinangor. Beliau adalah Dokter Intan. Selamat datang, Dokter Intan. Ya, terima kasih. Iya. Yang satunya lagi adalah Bapak Riki Adi Putranto. Beliau adalah perwakilan dari SDM Politeknik Setialan Bandung. Hai, Hari ini Dokter Pak Riki kita akan ngomong-ngomong tentang bahaya narkoba gitu ya. Yes. Jadi mungkin kalau saya sendiri sih secara knowledge belum tahu ya narkoba itu kayak gimana, karena maki aja belum pernah. Cuman mungkin dari Pak Riki mungkin kalau misalnya ada contoh real case gitu tentang narkoba, mungkin boleh sharing mungkin dari temannya Pak Riki atau gimana, nanti mungkin dokter boleh kasih tanggapan tentang bahayanya dan narkoba itu dampaknya terhadap orang tersebut apa gitu. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol sharing tentang itu gitu Pak Riki. Oke. Nah, karena memang ini langsung aja Pak Riki, saya sebelumnya belum ada tahu banyak tentang narkoba, cuman pernah punya pengalaman aja. Kalau saya mah ada temen yang make dulu, dia make kalau nggak salah ganja gitu ya, Pak. Dan itu di kamar kosannya. Dan sempat kaget juga, ternyata bola pupilnya membesar gitu. Saya cuma lihat pupil membesar dan itu kan dilinting seperti rokok gitu ya, baunya nggak enak banget waktu itu. Jadi saya kabur waktu itu Pak. Itu doang sih pengalaman saya. Mungkin Pak Riki ada, boleh sharing dulu Pak Riki. Terima kasih Bang Egi. Ini udah diundang ya, Dok ya. Selamat datang dokter. Jauh-jauh dari mana? Jatinangor ke sini ini. Jadi mungkin kalau kita cerita sedikit ya, kalau dari zaman kuliah itu ngelihat teman-teman yang make dulu yang memang macam-macam ya, Bang Egi ya. Tadi yang Bang Egi cerita tentang ganja atau gimana ya, makanya betul dilinting. Kok saya ngelihat itu kan ya, kalau sudah pada fly itu yang kayaknya dunia milik mereka sendiri gitu kan. Iya, ketawa-ketawa ya, makannya nggak pugu ya. Tapi ya memang hal-hal seperti itu harus menjadi concern kita ketika kita masuk ke dalam sebuah pergaulan ya. Mesti kita perhatiin tuh. Jadi biasanya mulai dari kumpul-kumpul tuh, terus merasa enak, cocok, mulai macam-macam masuk tuh. Nah itu mesti kita filter nanti, terutama nanti ya ke anak-anak kita ya. Kalau pengalaman dulu gitu ya, ngeliat teman-teman yang kayak begitu, mulai pakai ganja, mungkin bahkan sampai ya yang dulu mah biasa kali ya, minum-minuman gitu ya, minum-minuman keras gitu Dok, yang alkohol Dok ya. Terus beralih ke ganja gitu ya. Ada lagi apa sih dulu istilahnya itu, kalau nggak salah ada yang namanya putau ya, baru masuk ekstasi itu, zaman-zaman kampus ngeliat. Ya memang kalau dari nanti mungkin dokter yang lebih paham dari sisi medis ya. Tapi zaman dulu itu kesannya nggak gaul gitu loh kalau nggak pakai. Nah ini mungkin yang persepsi yang salah ya, cara berpikir yang salah teman-teman gitu. Mungkin zaman dulu mungkin ya karena tadi salah pergaulan, memang mengakibatkan seseorang itu bisa jadi terjerumus yang tadinya baik di rumah ya, ketika ketemu teman-teman di pergaulan jadi make. Ya tadi Bang Egi udah bilang ganja, gimana pupil membesar ya. Secara tidak sadar Dok ya, kalau udah make itu kan ketawa-ketawa Dok. Itu yang saya lihat gitu Dok, di depan mata kepala sendiri teman-teman tuh. Belum lagi memang tempat-tempat yang lain lah ya, maksudnya tempat-tempat lain kalau lagi main ke tempat teman-teman seperti itu. Jadi memang ya karena sudah dalam lingkungan gitu Dok ya. Jadi ya seperti itu. Nah nanti kalau berbicara masalah efek nanti terus pengaruhnya itu nanti dari sisi medis Dokter Intan bisa lebih menjelaskan ya, karena Dokter Intan kan lebih kompeten di bidangnya. Tapi kalau saya ngelihatnya mah ya, kalau dibilang enak ya mungkin enak, tapi karena kan keterusan ya Bang Egi ya Dok ya. Nah adiksi ya. Ini ada sebut adiksi, kalau mungkin ada sebut juga nagih, atau istilahnya bahasa slangnya itu sakau gitu ya. Sakau. Nagih tadi ya. Itu makanya ini menjadi hal yang sangat menjadi concern kita semua lah, semua lini ya,
untuk bisa kita tadi mengarahkan teman-teman kita, orang-orang terdekat kita untuk bisa tidak terjerumus lah kalau gitu ya. Karena biasanya kalau sudah sekali terjerumus itu ibarat lingkaran setan tuh ya, yang tidak susah lepasnya kalau nggak betul-betul niat ya, kalau nggak mutus mata rantai gitu. Ya mungkin dari saya cukup dulu segitu, nanti kita gali lebih dalam dari sisi medis dan ya cerita lain lah. Tapi sebelumnya mungkin dok, sebelum kita ngomongin dampak dan efek kecanduannya, mungkin yang pertama mengidentifikasi narkobanya dulu gitu dok ya. Soalnya pernah zaman saya kecil dulu Pak, katanya ada pulpen yang wangi tuh, ingat ya? Pulpen yang wangi itu katanya ada narkobanya gitu. Jadi sebenarnya bentuk narkoba itu apa aja sih dok gitu untuk kita identifikasi gitu? Oke, ya. Sebenarnya kita tarik secara umum dulu pengertiannya, nomenklaturnya itu NAPSA, dikenal dengan NAPSA. Narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Jadi bentuknya itu bisa dalam bentuk tanaman, biji-bijian, olahan, ataupun semi-sintetis, ataupun sintetis, ataupun obat-obat. Nah, jadi sebenarnya itu akan menjadi aman kalau sesuai dengan terapi. Tetapi yang menjadi tidak aman itu ketika ada di depannya istilah penyalahgunaan. Itu yang akan berbahaya. Karena memang secara medis obat-obatan itu masih dipergunakan, baik itu untuk ilmu pengetahuan ataupun untuk terapi. Penyalahgunaan ini yang perlu menjadi highlight buat kita semua. Dan terkadang orang merasa, makanya dulu itu zaman pernah istilahnya dextro. Dextro itu obat batuk yang memang sebenarnya idealnya 3 kali sehari, tetapi teman-teman beli 3 kali 1 papan. Sudah sangat penyalahgunaan. Nah, itu penyalahgunaan itu. Jadi bentuknya lagi zat adiktif lainnya itu misalnya contohnya alkohol. Itu juga kan sebenarnya bukan bentuk obat-obatan tetapi cairan. Nah, sebenarnya kita bisa kadar oke lah 10%, tetapi yang diminum itu malah lebih dari 50%. Sangat penyalahgunaan. Dan ini juga yang tadi seperti contohnya kimia yang dari bolpen. Nah, itu sebenarnya semi sintetis atau sintetis. Nah, dimasukkan ke dalam bentuk wewangian dicampur dengan bolpen ataupun daun-daunan yang wangi. Nah, itu sebenarnya yang mengakibatkan dia itu bisa mempengaruhi sistem sarafnya kita. Nah, seperti NAPSA ini juga, dia ini bekerjanya di sistem saraf kita, di otak dan sistem saraf. Jadi efeknya itu sangat mengganggu ya, karena kan otak kita ini sifatnya satu, irreversible sel-selnya. Tidak bisa kembali seperti awal lagi. Jadi ketika itu sudah terpapar, zat-zat itu melekat langsung di yang namanya zat di otak kita namanya neurotransmitter. Ketika itu sudah berlangsung akan menjadi disregulasi kepada sistem kita, bukan hanya otak tetapi juga tubuh kita, karena tubuh kita ini semuanya dikendalikan lewat otak. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi dari jenis-jenisnya ini dan dia bekerjanya di mana, ini sangat berkorelasi gitu. Oh, berarti kalau sudah ada pemakaian kecanduan, berarti ada sistem otaknya sudah terjadi disregulasi dan nggak bisa balik lagi gitu dok? Tidak bisa, 90% itu tidak bisa kembali seperti kita awal tidak memakai. Nah, jadi memang pasti akan ada 90% itu terjadi hal-hal yang seperti itu. Tetapi ini yang perlu dipahami juga, kita berusaha untuk memaksimalkan supaya terjadi hal yang lebih baiknya ke depannya gitu, walaupun tidak terjadi otak yang maksudnya perbaikan, setidaknya ada zat-zat yang dikeluarin atau istilahnya nanti bisa treatment dengan detox. Nah, itu juga penting. Nah, selain juga bukan hanya terapi aja yang kita usahakan, tapi psikososial terapi. Nah, jadi itu sangat harus berbarengan juga gitu. Ya. Tadi dokter sempat bilang ya, ternyata memang awalnya diperuntukkan untuk pengobatan dan terapi gitu ya, bukan narkoba, NAPSA ya ini. Iya, NAPSA dan untuk ini, penelitian kita juga ya, ilmu pengetahuan masih. Dan untuk penelitian ilmu pengetahuan, tapi penyalahgunaannya yang dampaknya buruk untuk manusia gitu ya dok ya. Sempat dengar juga tadi dokter ada untuk di obat batuk juga ada kandungannya gitu ya. Saya sebenarnya kalau insom kadang-kadang mikir minum obat batuk kali ya biar tidur gitu. Iya. Dan jangan salah, ada dulu juga pakai kodein ya, kalau nggak salah itu paling terkenal kodein. Itu hati-hati ketika kita mengkonsumsi kodein, tetapi suatu saat ada pemeriksaan secara sidak mendadak, kita bisa terdeteksi sebagai pemakai. Karena kandungannya itu termasuk zat-zat yang berbahaya itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau memang kita menggunakan obat-obatan itu sebagai terapi, seharusnya kita punya kopi resep. Tetapi ketika kita nggak punya, akan
diarahkanlah kepada penyalahgunaan. Nah, makanya itu yang berbahaya. Makanya nggak mungkin ya orang konsumsi langsung kodein ataupun dextro satu papan 3 kali sehari. Nah, tanpa resep, diresep juga kan nggak akan mungkin diresepkan seperti itu. Nah, paling itu cara menjaganya supaya kita juga bisa membuat alasan ini saya memang atas indikasi medis gitu. Kalau nggak salah dok, kodein itu kan untuk Sesak, batuk. untuk jauh kan bukan. Untuk saya ngeliatnya lebih ke para junkie nih. Junkie-junkie yang ingin direhab ya. Benar. Dia biasanya kan dia pergi ke klinik ya. Nah, dikasih itu tuh dok. Memang betul dokter bilang tadi ada resep kopi ya. Bahkan dikasih nih Bang Egi, dia dikasih semacam kartu yang membuktikan bahwa dia memang masih dalam tahap tadi rehabilitasi. Nah, tapi terkadang dok, saya kalau ngelihat zaman flashback ke belasan tahun yang lalu teman-teman saya itu ya malah disalahgunakan dok. Terkadang. Jadi ketika tadi dokter bilang tiba-tiba dok pemeriksaan nih, ya kan, dia pakai ini, tuh kan, bukti bahwa dia memang lagi direhab ya, bisa menggunakan kodein. Tapi kan tadi dokter bilang, sedangkan itu kan obat yang diresep itu obat racikan dok ya, bukan kodein? Enggak, itu ya? obat tablet. Obat tablet ya. Nah, ini yang yang terkadang yang menjadi ya semacam permainan lah ya. Ini yang mesti diantisipasi juga dok ya. Berarti kan itu harus termasuknya obat keras kan ya. Apa istilahnya daftar G ya, yang lambangnya merah itu ya. Benar. Nah itu kan juga mesti ya nggak sembarangan lah, nggak sembarangan. Nah itu gimana ya yang di kita itu maksudnya supaya nggak jadi bahan untuk apa dok? Penyalahgunaan juga dok maksudnya. Tadi ada tandanya ya Pak ya, ada tanda merah di obatnya gitu. Kalau ya? daftar obat coba nanti Bang Egi lihat, obat-obat keras itu pasti di boxnya itu ada yang merah dok ya. Ada sign Nah, merah kan, gitu ya. jadi kan kalau ada apa dok, hijau, kuning, merah. Merah. Nah itu merah itu daftar obat G. Ya, saya tahu baru sedikit tahu lah. tuh. Ya, tahu. Merah yang harus pakai resep. Resep. Dan terbatas biasanya. Ibaratnya bukan obat warung lah. Harus pakai resep. Nah itu yang kadang ya suka dipermainkan tadi ya kan, tadi Bang Egi bilang kalau batuk kenapa sih kita atau mau flu minum obat itu jadi enak tidurnya. Ini mungkin karena ada racikan. Dan juga gini dok, tadi dokter bilang ya berkaitan dengan nabza ya, itu juga ada yang lucu ya, yang fenomena kita lihat nih ya, yang anak-anak di jalanan saya ngeliat itu suka pakai Aibon dok. Lem. Ya karena tadi ya keterbatasan tidak punya uang ya, mau dia pengen fly, pengen high gitu kan, jadi ngelem. Nah itu yang sering kali saya juga lihat di YouTube Bang Egi ya, itu juga dampaknya luar biasa dok ya. Benar. Itu ngerusaknya juga luar biasa karena itu kan kimia sintetis ya, kimia itu kan dok ya. Nah ini gimana dok nih dok kalau kayak gitu dok ini? Iya, tadi yang ngelem itu terkategori dalam zat adiktif. Nah, karena kan dia hirup ya, Ya, betul. nah tidak dalam bentuk obat ataupun suntikan. Ya. Nah, ini yang memang sangat miris dilihat, karena memang ini ada sasarannya adalah kelas bawah, apalagi anak-anak jalanan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bayangkan aja kalau kita ada di posisi anak-anak jalanan, kita bisa sanggup tidur di mana aja, di trotoar, walaupun kita digigit serangga, gigit nyamuk, kita nggak berasa. Itulah nikmatnya lem, efeknya itu. Jadi makanya mereka bisa sanggup tidur di tong sampah, dekat tong sampah, keliaran di trotoar, di mana aja itu sanggup. Itulah yang terjadi dengan mereka. Tetapi yang sangat lebih sedihnya lagi adalah efek samping lemnya ini ketika sudah adiksi, tiba-tiba nanti putus obat atau sakau, yang terjadi adalah sisanya kebodohan buat si anak tersebut. Nah, ini PR besar memang untuk direhab ataupun buat Indonesia, terutama ya BNN ataupun Kemensos, karena ini udah nggak bisa diapa-apain. Maksudnya ini ya mau gimana, kebodohan itu kan akhirnya berdampak kepada generasi kita kepanjangan, dan betul. ini tidak bisa seperti orang yang ditreat seperti demam apa segala macam, tidak gitu. Dan ini yang mesti menjadi perhatian sekarang bukan soal harga uang ada atau tidak, tetapi barang itu tersedia atau tidak. Nah, ini memang yang menjadi concern buat pemerintah juga. Jadi kayak intinya adalah kita harus dalam segi ketersediaan ataupun dalam segi penanganan si korban. Jadi ini fokusnya dari pemerintah. Kalau ketersediaan itu masih ada aja ya, pasti sasarannya pasti ada gitu. Ya tapi kan gini juga ya Bang Egi ya, kalau kita ngelihat apa ya,
ketersediaan. Kan susah juga ya, itu kan lem Lem, itu kan sebetulnya sebenarnya. kan produk untuk Dipakai sehari-hari. Ada di Iya, convenience store mungkin, kecuali Pak. kalau kalau obat-obatan mungkin ya bisa lah. Nah ini kan kayak toko material di warung-warung kaki lima juga tuh ada ya. Ya nggak usah sebutin mereknya ya, itu ya semacam susah juga menyebutin mereknya. Yang dibuka ya gitulah ya, yang dihirupnya. Jadi gimana dok? Di satu sisi juga emang setuju banget yang dibilang dokter, setuju banget harus seperti itu. Jadi ini bukan hanya apa ya tanggung jawab seseorang ya, tapi semua sektor terlibat dok ya. Benar. Jadi untuk supaya bisa tadi mencegah ya Bang Egy ya. Jadi memang ya itu butuh komitmen. Gitu. Kalau itu bisa menimbulkan efek ini nggak sih dok, overdosis dok? Biasanya kan kalau yang pengguna sudah berlebihan tuh dia overdosis kan dok? Nah, ini ada pengertiannya sebenarnya. Kita pemahamannya dulu toleransi ya, satu persatu. Toleransi itu di mana efek itu ketika kita dengan obat, kemudian sudah dengan penambahan dosis terus-menerus sampai keinginan sensasi yang diharapkan, itu namanya toleransi. Jadi akhirnya naik terus, itu yang definisi artinya toleransi. Nah, kalau misalnya seperti contoh overdosis atau sakau itu hampir mirip. Kalau sakau itu ketika kita sudah ada di tahap tertentu, kemudian kita tidak bisa mendapatkannya, kemudian kita terjadi sakau ataupun istilahnya withdrawal symptom. Nah, kita bisa sampai meriang ataupun kita sampai demam yang tinggi segala macam. Nah, kalau overdosis itu sendiri kondisinya adalah ketika kita sudah dapat di dosis tertentu, kemudian kita mengalami rehab. Kemudian kita sudah oke lah misalnya setengah tahun atau 1 tahun. Nah, tiba satu saat kita itu mendapatkan lagi obat-obatan tertentu itu. Nah, ketika kita dapat hanya dengan dosis kecil pun, itu bisa menjadi overdosis karena kita udah sempat bersih, tetapi kita dimasukin lagi dengan dosis yang walaupun minimal seharusnya. Nah, karena otak itu kan punya regulasi sebenarnya. Otak ini neurotransmitter ini salah satunya itu mengatur keseimbangan. Ketika keseimbangan otak itu ada yang berlebih atau yang berkurang akan diatur secara otomatis. Tetapi ketika itu sudah nggak berfungsi, itulah yang terjadi sakau ataupun overdosis karena sudah sempat dirusak sebelumnya. Makanya ini sangat berbahaya. Jadi ketika sudah sekali toleransi, kemudian sakau, overdosis, itu udah kayak itu aja terus muter, yang akan terjadi resikonya. Dan yang lebih berbahaya sebenarnya bukan hanya dari efek obat itu sendiri, infeksi penyakit lain itu banyak. Jadi banyak yang terlapor bukan karena sakaunya meninggal, bukan karena OD-nya meninggal. Jadi sakau bisa menyebabkan meninggal juga dok ya? Bisa, kalau memang sangat tidak diatasin ya. Jadi yang lebih berbahaya itu adalah infeksinya. Kebanyakan kematian itu karena HIV, karena hepatitis B, C, karena TBC. Nah, jadi infeksi ini bukan terkait obat itu langsung, tetapi emang infeksi yang dia dapat dari penggunaan obat-obat. Karena kan jarum suntik bersamaan tuh makanya. Nah, belum lagi kayak heroin, silet. Nah, terus tukar-tukaran pisau. Nah, kemudian belum lagi kalau nggak salah yang jamur ya. Yang jamur itu kan mushroom. Mushroom itu. Nah, itu ada juga Bang Egy. Nah, itu dari TBC itu kebanyakan gara-gara mushroom. Jadi mushroomnya itu kan sumbernya kan dari jamur, dari kotoran sapi, kuda. Iya, jadi menghasilkan jamur. Jadi kan ada sensasinya. Nah, cenderung orang karena tidak sabar menunggu mushroomnya muncul, langsung aja ambil dari kotoran sapinya. Nah, langsung ambil terus disimpan di kaleng, kira-kira berapa harian langsung dihirup. Nah, itu kan sangat kontaminan. Itu tuh kuman apa aja ada di kotoran bisa. Iya. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi orang mau instan karena saking adiksi itu sangat meminta banget karena toleransinya kan butuh minta dosis lebih tinggi. Jadi mindsetnya udah, otak itu udah terset, aku harus dapat. Apa aja harus diusahain. Dan juga salah satu cara yang sangat merusak negara adalah kriminal itu. Ujung-ujungnya kriminal ya Kang ya? Ya betul. Pasti. Cuman ini dok, tadi ngomongin sakau sama overdosis, kita sebagai misalnya punya temen nih kayak Pak Riki mungkin dulu punya temen. Saya misalnya punya teman dan dia lagi overdosis atau sakau gitu. Sebenarnya kan memang kita harus call ambulans minta pertolongan gitu. Tapi kita sendiri sebagai orang yang di dekatnya pada saat itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan gitu dok, maksudnya membantu dia atau ngapain gitu? Nah ya memang yang sangat terbatas ya kalau kita orang awam, apalagi yang pasti karena efeknya adalah nanti saluran nafas, kita harus memposisikan dia itu posisi miring. Karena just in case
terjadi namanya regurgitasi, misalnya dia sampai muntah-muntah atau setidaknya tidak masuk ke saluran nafas, tidak menghambat saluran nafas. Karena kalau dengan posisi miring dia akan keluar, tidak melewati jalur nafas. Jadi paling hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita maksudnya kita longgarkan segala macam yang nyesek di badannya dia, mau itu beltnya, mau itu bajunya, segala macam. Nah, paling itu aja yang bisa kita lakukan. Untuk kita mau bawa dia, gotong dia, itu lebih berat gitu. Nggak akan sanggup ya, karena orang begitu tuh makin berat badannya, makin total bertumpu gitu. Itu miring kemana? Ke kiri atau boleh kemana? ke kiri atau ke kanan, Bebas boleh ya? ya. Bebas ya. Posisikan seperti itu. Dan ada juga gini dok nih, dulu sempat ya ini mah buat bahan lelucon dulu ya. Ini sebetulnya lebih mencari kepembenaran gitu ya. Ketika dikategorikan ganja itu kan dari alam. Kalau mungkin ya kayak ekstasi, mungkin kayak apalah puta, kayak heroin itu kan kimia ya. Mereka bilang ini lebih safe pakai yang dari alam. Nah ini kalau dari sisi medis nih dok, saya pengen tahu dari sisi ulasan dari sisi medis itu tingkat adiksinya yang berkaitan dengan dari alam dan medis itu, dan dari dilihat juga dari bahayanya gimana dok? Mungkin bisa kita sharing di sini. Semua memang segala sesuatu baik itu alami ataupun sintetis, kalau terlalu berlebih atau terlalu kurang pasti berdampak. Ya, yang akan menentukan ini sesuai terapinya adalah pasti expertnya, medis. Ketika awam menentukan, oh saya cocoknya kadar sekian atau kurang sekian atau lebih sekian, ya pasti itu akan menjadi masalah. Nah itu yang menjadi perlu menjadi perhatian supaya tidak menggunakan secara pemikiran sendiri. Nah tidak akan pernah dokter ataupun ahlinya meresepkan kalau tidak sesuai indikasi. Itu dulu, ada indikasinya nggak? Kalau tidak ada indikasi, ngapain kita konsumsi? Ganja itu ngapain kita tanam? Berarti kan artinya selain kita mengkonsumsi, kita mau mengedar. Artinya kan seperti itu. Jadi kalaupun memang kita butuh, pasti akan diresepkan. Kalau memang butuh, tetapi tidak atas permintaan sendiri. Itu yang mesti harus dipahami teman-teman. Tapi karena sepertinya negara kita sudah mampu memproduksi, akhirnya itulah yang terjadi. Jadi menggunakannya itu atas kemauan sendiri ya, tidak atas indikasi gitu. Berarti tadi obat yang sign merah itu juga atas resep dokter ya, baru bisa keluar pasti. ya, tidak bisa kita beli langsung gitu di apotek gitu dok. Kadang pun yang sign merah itu biasanya kita tidak bisa langsung kasih satu tablet. Biasanya kenapa kadang walaupun obat tidur kadang dalam bentuk racikan, karena kita dosis kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ada hitung-hitungan. Iya, Nah, jadi sangat jarang obat tidur itu dikasih dalam bentuk strip langsung cek. Kebanyakan itu kalaupun diresepkan sudah diracik. Gitu. Jadi satu, dia tidak bisa beli sembarangan. Dua, dia tidak mencegah dia mengkonsumsi lebih. Itu memang jadi sudah sesuai ditakar, gitu, sesuai kebutuhannya dia. Itu yang perlu. Gitu. Nah kalau ini ya, ini juga sempat tahun-tahun lalu jadi perbincangan menarik juga berkaitan dengan legalisasi ganja nih, ini ya. Ini kan kita berkembang nih ngomong nih ya, walaupun sebenarnya saya mau wawancara nggak sih ini? Saya nanya ya, karena juga begini Bang Egy, kan saya juga karena di SDM juga pengelola pegawai ya, saya juga kan otomatis memantau teman-teman nih berkaitan dengan bahaya narkoba dok ya. Apalagi ada instruksi Presiden Jokowi itu yang tentang P4GN dok. Ini kan ya alhamdulillah sih dok, di kita nih setiap tahun diadakan tes narkoba nih dok nih di kita. Jadi kan kelihatan nih Bang Egy ya, Bang Egy ikut kan ya setiap tahun ya. Itu program rutin SDM nih. Dari Politeknik Islam Bandung nih, dari zaman-zaman STIA sampai kita berubah jadi Politeknik tetap dijalankan. Alhamdulillah dok nih, kerja rutin SDM setiap tahun. Nah, balik tadi yang saya ingin tanyakan tentang apa Bang Egy, legalisasi ganja. Kan kalau saya lihat ya sempat rame kemarin-kemarin ya. Dan saya ngeliat di YouTube gitu memang di negara-negara kayak Belanda, Amerika dan negara bagian tertentu, terus di Jerman, di Prancis sudah ada tuh dok legalisasi ya. Nah maksud saya apakah dengan legalisasi ini dok nanti ya itu kalau menurut dokter tuh gimana sih dok, di kita ini sudah bisa belum sih dok untuk legalisasi ganja gitu dok? Kalau melihat ya tadi yang kita bahas tadi efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa ya, itu gimana dok? Kalau menurut pandangan dokter nih dari sisi medis? Kalau saya melihat, contoh balik lagi kepada dextro, 3 kali 1 aja bisa jadi 3 kali 1 papan.
apalagi mau ganja. Jadi nyandu ya. 3x1 jadi 3x1 papan. Belum lagi kalau ngoplos. benar. Itu cuma satu jenis, kalau ngoplos Iya. mau berapa banyak korban gitu. Ya, dan kita juga majemuk banget ya. Betul. Nah, pengetahuan kita nggak sama semua rate-nya seperti US Nah, segala level macam, edukasi beda. kita. Itu sangat mempengaruhi. Dan juga kita masih kategori katanya ya kaum plus 62. Stigma itu lebih oke gitu loh daripada menerima stigma jalan di mana-mana. Ya, Iya, itu iya. pasti masih terjadi pandemi begini aja stigma ya Iya, masih ada. betul. Itu yang susah. Bisa ya. Jadi Jadi memang Pak secara tadi ya dokter bilang kaum plus 62, dari edukasi aja masyarakat kita mungkin kalau dibandingkan sama negara-negara itu kan di negara-negara maju ya Pak kalau nggak salah ya, itu tertinggal gitu ya Pak. Jadi apalagi anak jalanan tadi kalau mau ngakses itu kayaknya wah bahaya Gampang. banget ya. Jadi memang disesuaikan kayaknya belum ya Dok ya. Saya juga kalau misalnya sampai dilegalin mungkin pribadi sih saya kurang nggak setuju sih sebenarnya. Emang ya lebih banyak mudaratnya ya Iya, betul. daripada baiknya ya. Ya balik lagi ke tadi dok ya masalah narkoba juga memang kan apa dok ya, kalau kita ngelihat dari sisi bahaya ya, memang jauh lebih besar ya, walaupun tidak menutup kemungkinan tadi seperti dokter bilang sebenarnya itu kan bahan-bahan untuk medis dok ya yang Iya. disalahgunakan. Karena memang saya gini ya tadi flashback lagi saya ya teman-teman saya gitu ya. Kalau ngeliat teman-teman saya itu yang ketika sakau dok ya, itu begitu kali kena satu shoot atau dua shoot itu langsung segar dok. Nah ini sebenarnya yang kehantam itu apakah motoriknya dia atau memang psikisnya dia yang kehantam atau gimana? Karena begitu bangun Bang Egy dia sakau nih dok. Itu yang namanya meler, panas dingin, ya wah nggak karuan lah pokoknya ya. Tapi begitu kena shoot dua shoot itu dok ya, yang saya lihat itu mereka itu langsung segar gitu loh dok. Nah itu gimana dok ya? Ini aneh juga dok ya. nah, itu tadi makanya obat-obat ini tadi kan sasarannya adalah sistem saraf pusat. Zatnya itu namanya neurotransmitter tadi. Nah, obatnya ini memang awal mulanya sasarannya lekatannya di otak, di neurotransmitter itu, tapi kemudian berdampak kepada seluruh tubuh kita, otot-otot. Otak itu juga fungsinya bukan cuma otot, memori, suhu, segala macam, sensasi. Nah, itulah yang terjadi kepada para korban-korban pemakai. Jadi kalau mau dibilang ketika itu sudah melekat, otak itu juga pasti kan melakukan yang namanya tadi homeostatis, artinya aku sudah terbiasa begini, tetapi kayaknya karena sudah dapat dosis segini ini kurang nih, akhirnya lama-lama terjadi terus permintaan terus, otak juga kan akan meminta sensasi itu, nggak cukup nih dengan dosis segini, tambah lagi. Nah itulah kenapa ketika dia sakau, dia begitu dapat otaknya tuh langsung ngerespon enak nih karena sudah terbiasa dengan zat-zat itu tadi yang melekat tadi. Nah, jadi memang ini PR besar. Kalaupun sebenarnya ada treatment kan ada namanya farmakoterapi ataupun rehabilitasi ataupun psikososial. Jadi kalau memang sudah sangat tidak bisa diatasi misalnya, tapi biasanya dokter itu akan mengakses dulu. Ini kategorinya dia bisa dengan farmakoterapi kah, atau harus combine kah, atau cukup rehab kah, atau bisa pulang rawat jalan. Nah, itu sebenarnya ada pertimbangan. Nah, jadi kalau memang kondisi setelah penilaian ini harus dengan farmakoterapi, nanti akan dilakukan dengan terapi-terapi pengganti ataupun namanya substitusi. Jadi tidak ada istilah heroin dikasih heroin terus nanti diturunin dosis, enggak seperti itu. Dikasih substitusinya yang hampir segolongan opioid tetapi tidak yang sama heroin jenisnya. Kalau pernah dengar itu namanya metadon. Nah, itu tuh perlu diketahui teman-teman juga, puskesmas itu sudah ada klinik rehab. Sudah, jadi kita tidak usah bingung mau kemana nih gitu. Saya menyembuhkan membawa keluarga saya ataupun rekan saya mau dibawa kemana, nggak usah bingung. Dan itu semua teman-teman sudah diatur di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang si pecandu ini mau diarahkan kemana gitu. Itu sudah diatur. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan dosis, kita tidak cukup hanya dapat dosis substitusi, tetapi ada lagi yang lebih penting, rehabilitasi. Karena ngatur mindset, sugesti orang merubah itu butuh waktu yang lama. Bukan seperti ini membalikan telapak tangan, nggak bisa. Karena kan permintaan itu akan ada terus. Kenapa permintaan itu ada terus? Karena kita masih ada di komunitas yang sama. Keluarganya ada yang istilahnya judging, ngejudge.
Belum lagi teman-temannya yang tadi stigma. Ini kan pemakai. Nah, belum lagi nanti misalnya kurangnya trust dari keluarga. Lu dari mana keluar mulu? Pasti habis make lagi. Iya kan? Nah, itu tuh bahaya banget. Jadi kayak nah, belum lagi kalau misalnya tidak diterima, terus dia akan merasa kayak ya udahlah, gue nggak diterima di sini. Balik lagi ke teman gue, cari lagi. Nah, belum lagi kalau misalnya udah berusaha nih, udah kayak punya komit yang gede nih. Tetapi ada triggernya. Triggernya apa? Dia ngelihat bom lagi. Bong sabu. Kayaknya dia nyimpan bong sabu kan di lemari. Teringat. Iya. Jadi sugesti dok ya? Iya, terus belum lagi dia ngelewatin jalur tempat biasa transaksi. Sugesti lagi. Berarti. Dan yang lebih berat apa? Ketika trigger ada duit. Iya. Ada duit tinggal beli. Itu yang sangat concernnya itu kenapa perlu rehab, dan rehab itu biasanya lama sekali karena membuang itu semua itu sulit. Makanya kadang ada orang yang ketika keluarganya ada yang terkena ataupun pemakai pindah rumah. Banyak terjadi pindah rumah. Ada yang seperti itu sampai pindah rumah untuk menjauhkan komunitas dia. Dan juga sebenarnya yang lebih penting adalah bukan hanya si pecandu yang harus dikonselingkan. Keluarganya harus dikonselingkan. Karena kan kadang penerimaan keluarga itu berbeda-beda. Ada yang merasa seperti ini, gara-gara anak tunggal ya udah aku kasih terus. Tapi didiamin, akhirnya sayang kasihan, dia kok kayak menderita banget. Harus diberitahu orang tua. Jadi bukan PR terapis doang sama negara, keluarga ini penting karena dia yang paling dekat. Nah, itu yang lebih penting lagi. Kemudian harus dibangun konseling keluarga itu beri support kepada dia. Jadi harus beri dia kepercayaan. Jadi jangan perlakukan dia seperti kayak diawasin terus. Nanti dia akan mencari lagi nih kemana-mana. Itu tadi, seperti balik lagi ke situ. Dan juga yang lebih penting adalah di sini ketika dia sudah menjadi keluar dari pusat rehabilitasi, sibukkanlah dia dengan aktivitas yang positif. Jadi nggak sempat kosong, nggak sempat teringat harus ngapain nih gitu. Gitu loh. Jadi perlakukanlah dia memang seperti orang yang bisa bekerja beraktivitas seperti semula. Karena memang banyak itu banyak pemimpin direktur yayasan seperti rehab itu mantan pemakai. mantan karena dia ada di situ pernah terlibat dan bisa tahu di posisi itu seperti apa. Bahasa kerennya praktisi dok. Sebelumnya ya, benar. Praktisi. Nah, tadi menarik tuh yang dokter bilang Bang Egy ya, ketika sudah ada di puskesmas mungkin semacam unit untuk rehabilitasi narkoba ya. Yang mau saya tanya, ketika kita pengen rehab, nah ini perlu lewat tahapan asesmen nggak? Iya. Karena kan saya kenapa ingat gini, karena ingat waktu yang pemeriksaan BNN kan coba deh Bang Egy lihat ya, ketika seorang artis ketangkep nih ya nggak tahu karena dia punya uang atau gimana, dengan barang bukti yang melebihi kok di kita bukan nggak ada lebih ya, maksudnya berapa gram gitu mungkin kena nih, udah hukumannya mungkin tinggi ya, tapi tiba-tiba dia bisa di rehab. Nah ini kan sering terjadi nih, dan ada stigma loh dok di masyarakat Bang Egy, kalau orang yang nggak punya uang masuk penjara, dan nggak punya uang bisa direhab. Nah ini yang perlu diluruskan nih. Ini gimana dok kalau menurut pandangan dokter nih untuk bisa pas si junkie ini ya ingin menjadi next status menjadi mantan junkie, tadi mantan praktisi ya bahasa kerennya, gimana dok? Kalau tentang penentuan dia rehab ataupun dia nanti masuk sel, itu tetap kembali kepada jaksa. Nah, tetap kepada hakim penentunya, karena kalau sekalipun masuk sel tetap akan di-treat. Tidak lepas begitu saja penanganan dia cukup dipenjarakan, dimasukkan sel. Memang ada kategori tertentu yang memang itu ranahnya hukum gitu. Kan bisa dilihat juga dengan bagaimana dia kooperatifnya mengakui barang-barang dia di mana. Kalau ada yang sekedar kayak enggak kok cuman pakai ini, tapi di lemari dia banyak-banyak tuh masih ketemu. Nah, itu kan ada penilaian mereka sendiri ya hukumnya. Terus melihat lagi seberapa keinginannya, seberapa besar untuk memang mau sembuh, atau cuman sekedar yang penting aku ini deh iya dulu di awal. Nah, gitu. Atau karena paksaan keluarga. Jadi kan tidak ada keinginan dia, ya ngapain juga direhab, capek. Karena sugesti ini kembali lagi kepada personalnya, mau nggak, niatnya mau nggak gitu. Kalau
hati-hati juga kepada keluarga, kalau semuanya paksaan keluarga, ujung-ujungnya nanti bisa kabur. Ya, ujung-ujungnya bisa melakukan hal kriminal di tempat rehab. Itu yang sangat bahaya. Biarkan dia memang mau dengan keputusan sendiri, tetapi dengan cara pendekatan kita dengan obrolan gitu. Dan ketika dia sudah mengakui, jangan ngecap dia negatif. Rangkul terus, karena itu yang membuat dia makin jauh dari kita, makin jauh dari keputusan dia mau sembuh. Gitu. Iya. Berarti Dok tadi kalau untuk ukuran assess untuk pecandu itu dari segi legalnya yang menentukan jaksa gitu Iya, ya. tetap Tapi kalau hakimnya. dari segi medis berarti 3 tadi ya Dok ya, apakah dia farmakoterapi, terus rehabilitasi, dan yang satu lagi saya lupa tadi. Iya, konseling seperti itu, ataupun bisa ya, walaupun farmakoterapi bisa dirawat inapkan ataupun bisa pulang pergi ngambil obat. Makanya di puskesmas itu kebanyakan itu yang pulang pergi banyak. Nah, itu yang di puskesmas berarti artinya itu yang kasusnya nggak ketangkap ya, maksudnya dengan sukarela dia melaporkan bahwa ini loh gue jangki, gue pengen sembuh, gue ikut direhab gitu. Kebanyakan seperti itu. Oke. Tetapi itu memang ini masih PR buat kita Indonesia ya, karena puskesmas itu setahu saya belum banyak ada di pelosok-pelosok, tetapi Napsa ini melebar dari seluruh Nusantara ya, tidak hanya pusat terdistribusi di pusat ibu kota. Dan ini masih PR buat kita, dan juga perlu diketahui masih ada lagi fasilitas yang bisa menangani itu, seperti rumah sakit ketergantungan obat RSKO ya. Nah itu dia, dan juga rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu menangani hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena itu masuknya kepada psikiatri juga, jadi bukan melulu orang-orang yang sakit jiwa murni ya, bukan yang organik itu, bukan. Nah, dan juga ini input bagus juga, BNN itu punya klinik-kliniknya. Nah, BNN itu kan tersebar di seluruh Nusantara ya. Nah, nanti bisa mengakses itu. Jadi tidak melulu BNN itu walaupun punya klinik seperti pelayanan klinik sakit biasa, enggak gitu. Gitu paling. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga pecandu Dok, itu step awal misalnya kita tahu nih, oh dia misalnya anak saya pecandu gitu. Dia harus hubungi polisi kah? Harus datang ke dokter dulu, atau apa sih stepnya gitu Dok? Kalau misalnya kita tahu pertama kali. Oke, setiap step itu memang harus dengan niat yang baik, diobrolin dulu. Oh, dia iya. mau sembuh nggak niatnya? Ketika dia mau sembuh niatnya, boleh silahkan kita langsung ke dokter spesialis dulu. Karena kan biasanya rehab itu, panti rehab itu, tempat rehab itu biasanya penanganan yang sudah lewat dokter dulu. Tetap ujung-ujungnya nanti kepada praktisi kesehatan dulu, melaporkan ke situ, baru nanti bisa diarahkan treatmentnya apa, dibawalah ke rehab, obat-obatannya juga nanti bisa didistribusikan ke tempat rehab. Jadi penanganannya itu tidak mentang-mentang saya ngelapor ke dokter spesialis misalnya, jadi bisa saya rawat sendiri di rumah. Tidak, nanti kan itu assessnya banyak banget. Oh, ini bisa dia niat sendiri, oh ini harus dengan seperti ini. Dan juga sebenarnya ada juga treat yang nggak usah pakai obat pun bisa. Biarin aja dia sakau, sampai mana sih sakaunya, dibiarin. Nah, tetapi itu ada pertimbangannya, itu harus di-assess juga. Kan soalnya itu kan paling yang dia rasain ya, dia rasain kayak tercabik-cabik, kayak banyak sakit ngumpul jadi satu, kayak beribu-ribu kali lipat sakit. Nah, rasain aja sendiri dulu gimana, sampai mana batasnya gitu. Itu yang terjadi. Dan juga ini banyak di rehab-rehab itu banyak slogan seperti ini. 1 lebih banyak, 1000 sangat sedikit. Nah, maksudnya Dok? Jadi gini, ketika kita ngelihat 1 pel banyak banget nih gitu. Tetapi begitu udah terus-terusan menjadi toleransi, kurang terus. Oh iya. Betul. Karena dosis naik kurang ya. terus. Nah, gitu itu yang harus diingat teman-teman semua, resikonya nanti apa yang terjadi gitu. Nah, jadi bukan. Dan tadi kan kamu Egi sempat bilang, saya begitu ada yang narkoba, nyium asapnya aja udah langsung nggak enak, langsung keluar. Bau soalnya nggak enak lah, dibanding asap rokok lebih nggak enak. Nah itu memang tidak akan semua orang langsung merespon, ini aku butuh nih, sensasinya aku dapat, enggak. Itu akan terjadi ketika obat-obatan atau zat itu memang sudah melekat dalam jangka waktu yang berulang-ulang dan lama. Nah kalau satu sekali, saya juga pernah dulu pengalaman waktu SMP, malah teman saya itu dengan PD-nya bawa daun-daunan kering.
Saya niatnya adalah apa sih ini gitu loh. Saya rokok pun nggak pegang nih, rokok pun sebenarnya nggak pegang SMP. Cuman akhirnya saya bawa pulang ke rumah, terus saya coba bakar. Saya bakar juga saya terbatuk-batuk malah. Ini nggak ada nikmatnya, nggak ada ngerasain sensasi. Tetapi mungkin kita kalau ada di kondisi yang terus dan pada saat momen yang memang lagi depresi banget, ditawarin, oh langsung dapat nikmatnya, fly-nya. Nah, itu tuh yang akan mengakibatkan kita ketergantungan gitu. Jadi lebih baik tidak coba-coba juga gitu. Jadi memang sebetulnya intinya dok ya, kalau kayak gitu jadi bisa dikatakan peran keluarga ya yang sangat. Orang terdekat kita dulu yang betul-betul maksudnya ya hubungan kita dengan anak atau dengan teman atau kakak sama adik ya, orang tua dengan anak ya, yang bisa mempengaruhi juga ya. Ya kan memang ya tadi belajar dari pengalaman yang teman-teman saya itu memang ya gitu dok. Itu zaman dulu karena ya entah orang tua broken ya, ya kan? Keluarga tapi kan sekarang bukan karena broken doang, ya. Karena tren. Nah iya, ya ini ya makanya dong. Pergaulan. Ini maksud saya, yang bahaya yang kayak gini, Bang Egi. Jadi kan seperti saya bilang tadi, lu kalau nggak pakai nggak tahu. Ini yang stigma ini yang mesti dihilangkan. Belum lagi kalau misalnya role modelnya pemakai, dia bilang, pakai juga prestasi kok, gitu. Itu ya ini maaf ya, kan juga mungkin di berita kan pernah lihat ada musisi-musisi yang ketangkap. Ketika ditanya kenapa pakai? Karena buat mencari inspirasi. Iya, nah itu kerja. gimana dok? Dari sisi mana sih benar nggak sih itu benar? Alibinya ya pasti seperti itu. Pembenaran itu gimana dok? Iya, tidak ada suatu hal yang sudah berlebihan bisa menjadi excuse ya. Pasti nggak mungkin. Pasti itu memang. Tapi dia pasti harus ada alibinya dia. Itu kan supaya maksudnya itu pertolongan buat dia sendiri gitu. Tapi karena dengan melihat sudah berapa lama dia make, kadarnya apa aja, itu kan sudah dinilai ini bukan inspirasi. Bukan untuk mencari inspirasi ya, tetapi memang konsumsi dia yang adiksi gitu. Tidak lagi melihat ke arah itu. Jadi emang banyak pertimbangannya. Tidak kita percaya hanya keluar dari alasannya dia aja gitu. Jadi gini Bang Egi. Jadi ini tadi mesti di highlight dari apa yang disampaikan dokter tuh. Yang paling penting banget ada dua yang kalau saya lihat nih ya. Tadi berkaitan dengan role model. Ini role model sosok yang dicontohkan ya, yang ditiru, yang sama teman-teman anak-anak milenial sekarang nih. Ya kalau namanya dia ngasih contohnya hancur dok ya, make kacau gitu kan ya. Oh dia aja make, idola gua make gitu, orang yang gua idolain make, nah ini bahaya nih. Kedua lagi tadi, lu kalau nggak make nggak gaul, nah, kan biasanya begitu dok. Nah ini ya maksudnya butuh effort yang kuat dok ya untuk mengubah stigma seperti itu apalagi di zaman sekarang. Apalagi aduh saya gemes bacanya ya, semalam saya baca itu ada bandar narkoba dok yang akhirnya lolos dari hukuman mati, padahal barang buktinya itu puluhan kilo. Gila nggak coba? Ya kalau masih begitu kan coba dok, gimana dok? Ya pun yang ini sebenarnya kalau kita ngobrol mau diunutin panjang nih dari sisi hukum dia, penegakan hukum dan lain-lainnya ya. Maksud saya kenapa sih gitu ya? Yang kayak gitu tuh masih dikasih kesempatan gitu loh. Udah jelas-jelas tuh meracunin anak bangsa kan, dok? Ya, yang gila puluhan kilo coba. Ini kayak gini Bang Egi gini. Jadi memang butuh komitmen bersama sih ya. Ya makanya kan sampai ada BNN itu alhamdulillah kan ya, itu gebrakannya luar biasa kan. Ada lagi instruksi Presiden P4GN ya tentang bahaya pengguna narkoba dan bahaya prekusor narkoba seperti apa itu kan. Makanya di tiap-tiap lembaga instansi, kalau saya ngeliatnya dari tadi sistem pengelolaan SDM, makanya kan betul-betul ngawasin nih teman-teman yang pakai drugs mana atau yang minum alkohol gimana kan kelihatan ya. Tapi kalau minum mah gampang dok, baunya kan ya, nggak seperti yang lain gitu ya. Yang butuh tes lebih mendalam. Malah tadi alat tesnya itu 7 parameter dipakai sama saya dok. Soma itu ya sampai turunan-turunan kelihatan di kami pelaksanaannya bekerja sama dengan BNN Provinsi Jawa Barat saya setiap tahun. Yang jadi kan memang sebetulnya selain bahaya-bahaya yang lainnya tadi, bahaya narkoba itu yang harus kita perhatikan ya. Gitu. Dan jangan tergiur sama yang namanya barang murah. Sekarang ini masuknya lewat yang murah dulu nih. Contohnya dok? Contohnya,
nih isap dulu 10.000. Nah, Oh iya iya iya. Iya, isap Pengedar udah gitu 10.000 ya. gitu dulu. dikasih apa dok ya? Dikasih umpan dulu ya. Nah. Dikasih umpan dulu ya. Nanti kalau udah kecanduan kan butuh Nah, jadinya. itu. nyari, Iya, nggak cukup betul. 10.000 Awalnya juta. awalnya seperti itu tuh trik-trik bandar tuh seperti itu sebenarnya. Jadi yang membuat kacau dok ya. Jadi membuat orang tergantungan. Ya tadi gitu sih. Jadi apa dok? Kalau disangkut pautin sama apa teori ekonomi ada supply and demand. Iya, supaya gimana. Bener. Iya kan? Jadi panjang ke semua nih. Iya Dok. iya. Iya. Gimana kita minta karena apa permintaannya banyak kan ya? Ya tadi stoknya dimainin tuh sama dia kan. Ya jadi ya kalau ngeliat pengalaman yang udah seperti itu dok ya. Jadi memang nggak segampang ya mungkin nggak segampang yang seperti kita pikirkan ya untuk bisa memberantas ya masalah narkoba ya baik entah di kampus, di tempat kerja, di lingkungan kita juga ya lingkungan kita hidup ya. Ya memang harus punya apa ya, mesti punya rambu-rambu dok ya. Ya kita mesti jeli lah makanya gitu ya. Mesti jeli dok. Nah, alhamdulillah lagi tadi karena tadi kebetulan saya diundang sama Bang Egi jadi bisa sedikit ngejelasin tentang bahwa di kantor kita ini ya tadi ada setahun sekali gitu alhamdulillah. Jadi ketahuan lah ya. Secara periodik mengadakan tes ya Pak ya. Gitu, Jadi- Dan hasilnya 100% clear. Alhamdulillah. Dok. Wah, bagus sekali. 100% clear, Poltek alhamdulillah. Sialan. Jadi memang kembali lagi waktu itu saya konsultasi sebelum pelaksanaan dengan BNN kalau memang ada yang terindikasi ya ini gimana ya memang dibalikin ke kita mau seperti apa kebijakannya tapi setelah saya pantau alhamdulillah dok 100% clear. clear. Iya, iya. Ini banyak banget nih knowledge yang saya dapat dari dokter ya, dari mulai misalnya identifikasi nafsa tadi ya di awal, terus kemudian cara penanganan kita ke orang pecandu itu gimana, maksudnya mengawasinya dan dukungan keluarga penting sampai akhirnya dia diassess apakah perlu tadi yang pertama itu ada farmakoterapi, ada rehabilitasi, terus kemudian konseling gitu ya dok. Ya, ternyata banyak ya yang kita dapat dari dokter Intan Pak hari ini Pak untuk knowledge-nya, Satu Pak. buku. Satu. Lebih dok ini buat bahan penelitian Bang Egi ya Iya, bahan bisa ya penelitian, bisa. buat itu ya jurnal kita bisa bikin jurnal ya. Mungkin dari dokter Intan sebelum nanti kita tutup ada yang mau ingin disampaikan dok untuk pendengar dan penonton kita hari ini. Oke. Jadi terkait dengan nafsa ini sebaiknya yang dibutuhkan adalah mindset kita. Ya. Kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi orang yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, itu pilihan kembali kepada kita. Tetapi alangkah lebih baik bermanfaatlah dan lakukanlah hal-hal yang positif karena hidup kita ini pasti setiap pribadi kita ini pasti berarti buat orang lain. Nah, jadikan dirimu berarti buat orang lain. Luar Mantap biasa sekali. dalam banget itu Bang Egi dalam banget ya. Makanya kalau mau bikin diri kita berarti jangan coba-coba pakai kan, nanti jadi nggak berarti, malah nyusahin. Betul. Oke, mungkin Pak Riki ada pesan-pesan? dari saya. Cukup? Cukup. Oke, siap. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengar Sapa Setia episode kita kali ini. Say no to drugs, 1 sangat banyak, 1000 sangat sedikit. Sampai jumpa di Sapa Setia kita berikutnya. Bye.